Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita lanjutkan materi kita. Kemarin eh, saya balik dulu ya, yang materi 4 saya berikan. Yang untuk hari ini saya berikan materi ketiga terkait dengan reaksi kulit terhadap kosmetik. Mengapa kita harus mempelajari terkait dengan efek-efek atau reaksi kulit terhadap kosmetik? Karena di pertemuan beberapa waktu lalu sudah pernah saya sampaikan bahwa tidak semua kulit itu bisa menggunakan kosmetik yang sama karena masing-masing orang memiliki tipikal kulit masing-masing ya. Jadi antara kulit yang kering, kulit yang dia eh, cenderung dia lembab, kemudian kulit yang dia sensitif itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, termasuk nanti pH-nya juga berbeda-beda, maka penggunaan kosmetikanya juga akan berbeda. Sebagai contoh misalnya untuk kulit yang dia berjerawat secara eh, penggunaan kosmetikanya dia tidak boleh menggunakan kosmetika yang dia lebih oily atau lebih lembab karena nanti akan menyumbat pori-pori yang akan memperparah dari jerawat tersebut. Nah, ini 4 faktor yang perlu diperhatikan dan wajib diperhatikan dalam penggunaan kosmetik. Yang pertama adalah dari faktor manusianya. Di sini yang tadi sudah saya sampaikan, faktor manusianya adalah faktor dari karakteristik kulitnya. Kemudian nanti di kosmetika, tidak semua kosmetika bisa digunakan, maka harus memilih kosmetika yang sesuai dan tepat untuk kulit. Kemudian faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan itu misalnya seperti daerah tropis, kemudian daerah yang dia Sahara itu penggunaan kosmetikanya komposisinya pastinya berbeda. Kemudian interaksi dari ketiganya di mana interaksi dari manusianya, kosmetika dan lingkungan. Nah, kita bahas satu persatu terkait dengan faktor yang pertama adalah faktor manusianya, di mana tadi sudah disampaikan bahwa tiap orang itu memiliki struktur kulit yang berbeda-beda. Makanya, pada saat kita mau memproduksi atau menggunakan kosmetika, pahami dulu tipikal dari kulit kita atau kulit yang akan dipakaikan kosmetika itu seperti apa. Kemudian, ini masih kita membahasnya untuk yang ras Asia ya. Nah, untuk yang Eropa, itu kecenderungannya kulitnya dia berwarna lebih terang. Ya, kalau kita orang Asia kulitnya cenderung agak gelap ya, coklat, sawo matang. Kalau Eropa itu dia lebih terang. Maka dari itu penggunaan atau efeknya atau kosmetika yang akan digunakan itu jelas berbeda. Maka harus dipahami dulu terkait dengan eh, bahan kosmetikanya apa, tipikal kulitnya apa, apakah dia kulit yang bersensitif ya. Hati-hati untuk kulit yang sensitif tidak bisa menggunakan kosmetika yang asal. Kemudian dari faktor kosmetikanya. Nah, untuk faktor kosmetikanya, maka perlu diperhatikan jenis-jenis kosmetika yang akan digunakan. Eh, Nanti bisa dilihat komposisinya, maka kita harus melihat dulu ya setiap kali mau memakai kosmetika, apalagi untuk tahapan awal ya, cek dulu ya. Kemarin sudah disampaikan terkait dengan notifikasi, kemudian cek dulu bahannya. Apakah di situ ada bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan? Apakah di situ ada bahan alergenik? Biasanya di beberapa kosmetika yang dia mengandung bahan alergenik dituliskan di situ, mengandung bahan alergen. Atau mungkin mengandung bahan yang memunculkan atau mencetuskan akne, jerawat. Atau beberapa produk kosmetika yang dia bersifat photosensitizer ya. Jadi sensitif terhadap cahaya. Kemudian formulasinya disesuaikan dengan jenisnya, makanya harus diperhatikan. Sekali lagi jenis kulit sangat mempengaruhi. Kalau ini
prosedur pembuatan kita kan tidak bisa memantau ya, tetapi sepanjang prosedur pembuatannya itu menggunakan eh, CPKB, cara pembuatan kosmetika yang benar, maka tidak ada masalah. Biasanya yang menjadi masalah adalah bahan bakunya atau bahan tambahan yang digunakan pada kosmetika tersebut. Kemudian faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi. Sebagai contoh ya, karena di Indonesia merupakan negara yang tropis di mana eh, sudah lembab ya istilahnya ya. Jadi kalau kita menggunakan kosmetika yang dia mengandung pelembab itu kurang tepat karena nanti akan memberikan efek yang seperti lengket ya, apalagi untuk yang krim. Nah, itu nanti yang akan menyumbat, apalagi untuk kulit yang dia memiliki pori-pori yang besar. Nah, itu nanti akan bisa menyumbat dalam pori-pori tersebut dan bisa eh, menahan keringat atau minyak yang akan keluar dari kelenjar sebum. Sehingga efeknya menjadi timbul jerawat. Biasanya gini, yang disalahkan adalah faktor kosmetikanya biasanya. Ini saya telah menggunakan kosmetika ini, tapi kok setelah itu muncul jerawat ya, ini berarti kosmetikanya nggak cocok. Nah, jangan hanya disalahkan dari kosmetikanya saja ya, kita bisa melihat dulu, mengecek dulu kulit kita seperti apa. Jadi bisa timbul jerawat itu karena apa? Apakah memang sebelumnya kulit kita itu sudah berjerawat? Nah, kalau dari awalnya kulit kita sudah berjerawat, maka memang kulit kita tidak bisa menerima kosmetika tersebut karena eh, munculnya jerawat itu biasanya dikarenakan tidak lancarnya kelenjar minyak atau keringat dari kulit kita. Sehingga ditambah lagi dengan kosmetika yang kita gunakan, sehingga hasilnya apa? Hasilnya nanti akan timbul jerawat setelah penggunaan kosmetika. Karena krim atau kosmetika tersebut mengisi pori-pori, jadi menutup akses untuk kelenjar keringat atau kelenjar sebum minyaknya untuk bisa keluar sehingga timbul jerawat. Kemudian penggunaan tabir surya yang mengandung PABA kalau di negara tropis itu kurang pas ya. Jadi karena nanti akan membuat lebih tanning. Kemudian jenis-jenis reaksi negatif yang biasanya ditimbulkan oleh kosmetika yang paling sering adalah respon iritatif dan alergenik. Ini paling sering, terutama untuk produk-produk yang dia memang bersifat alergen atau iritan. Sebagai contoh, merkuri. Ya, merkuri itu sudah pernah saya singgung sedikit ya di awal pertemuan bahwa untuk kosmetika yang mengandung merkuri itu dilarang karena satu dia menyebabkan nanti ada di keterangan slide berikutnya menyebabkan toksisitas. Yang kedua, yang paling bisa muncul paling sering itu adalah respon iritatif ya, di mana penggunaan kosmetika itu yang mengandung merkuri itu bisa memunculkan bercak-bercak warna merah dan juga bisa sampai udema. Nah, kemudian yang kedua, selain merkuri, ada beberapa bahan pengawet yang dia memunculkan respon iritatif. Jadi, untuk kulit yang dia sensitif ya, harap hati-hati untuk menggunakan kosmetika-kosmetika yang mengandung bahan-bahan iritatif. Sebagai contoh pengawet, ya, Nipah itu ada respon iritatifnya. Kemudian minyak-minyak mineral seperti parafin, nah itu dia memiliki efek untuk memunculkan respon iritatif. Kemudian respon alergen. Respon alergen ini hampir sama ya. Bisa jadi respon alergen ini tidak muncul di awal, tetapi muncul setelah dia menggunakan kosmetika tersebut dalam jangka waktu lama. Itu juga bisa. Kemudian photosensitizer, di mana ada beberapa produk
kosmetika yang dia bisa menyebabkan respon photosensitizer. Jadi dia sensitif terhadap sinar, terutama pada sinar matahari. Kemudian akne tadi ya, hati-hati untuk menggunakan pelembab terutama pada kulit-kulit yang dia berjerawat. Karena nanti akan menutup jalannya atau akses keluarnya dari keringat atau minyak kelenjar di kelenjar sebum. Kemudian terjadinya intoksikasi. Nah, pernah ada beberapa waktu lalu, sudah agak lama ya, terkait dengan penggunaan krim yang bisa memutihkan atau disebutnya itu krim mutiara. Ya, karena apa? Kulitnya bisa seputih ya, jadi seperti mutiara, makanya disebut sebagai krim mutiara. Nah, perlu diwaspadai kalau ada krim-krim yang dia bisa menyebutkan memutihkan atau mencerahkan dalam waktu yang singkat itu perlu hati-hati. Ya, bisa jadi di situ akan mengandung merkuri. Nah, merkuri ini nanti kalau diaplikasikan di kulit dalam jangka waktu yang lama, ya tidak munculnya dalam waktu yang dekat ya, biasanya akumulasi dalam jangka waktu yang lama ini bisa menyebabkan intoksikasi, bisa menyebabkan keracunan, minimalnya nanti bisa menyebabkan kulit itu menjadi kanker ya, terbentuk kanker. Nah, kalau dia masuk ke dalam sistemik ya, merkuri tersebut itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada organ tubuh di dalam sistemik, ginjal, ya mungkin paru-paru, atau mungkin organ-organ tubuh yang lain yang ada di dalam, sehingga nanti menyebabkan kerusakan. Nah, kadang ada orang yang berpikirnya seperti ini. Kita itu menggunakan krim pada saat di kulit, kenapa kok munculnya malah gangguan misalnya gagal ginjal. Nah, nanti ada keterangannya. Kenapa kok bisa? Padahal kan di kulit secara topikal, bukan diminum. Nah, itu nanti ada alurnya. Mengapa bisa menyebabkan pemakaian krim yang mengandung merkuri itu bisa masuk ke ginjal. Nah, kemudian penyumbatan fisik ya, ini hampir sama pada yang di akne. Hati-hati untuk kulit yang dia memiliki pori-pori lebih lebar ya. Ini karena adanya kosmetika, terutama dalam bentuk pelembab atau foundation ya, itu bisa menyebabkan penyumbatan pada pori-pori. Nah, kemudian hal-hal yang bisa mempengaruhi efek negatif kosmetik pada kulit, lama kontaknya atau lama penggunaan dari kosmetik tersebut. Ya, biasanya karena sudah terjadi akumulasi, misalnya untuk krim-krim yang memang dia tidak dipersyaratkan ya, respon iritatifnya atau respon negatifnya itu muncul dalam jangka waktu lama. Misalnya penggunaan sudah sampai 1 tahun. Nah, baru muncul respon negatifnya. Bisa jadi itu karena adanya akumulasi dari penggunaan yang lama. Kalau biasanya yang kulitnya sangat sensitif itu munculnya efek negatif itu dalam waktu yang singkat. Makanya pada saat nanti mau menggunakan penggunaan awal kosmetik pada kulit itu jangan langsung pada targetnya. Maksudnya bagaimana? Begini. Misal kita mau menggunakan kosmetik yang baru. Kita belum pernah pakai ini. Nah, kemudian kita mau menggunakan di wajah. Jangan langsung diaplikasikan di wajah. Tapi digunakan dulu posisinya di pergelangan tangan ya. Jadi pergelangan tangan yang di baliknya ya, bukan yang di bagian atas, di bagian bawah itu di bawah telapak tangan. Nah, itu nanti bisa digunakan di situ. Nanti kita pantau 15 menit ada respon negatif enggak? Kemudian setengah jam ada respon negatif enggak? Nah, itu salah satu contohnya di situ. Gunakan kosmetika pada awal itu di bagian-bagian yang sensitif, di pergelangan tangan, di belakang telinga, atau di bawah ini ya, lengan atas di bagian bawahnya.
lengan bagian atas di atas siku, tapi di bawahnya yang dekat ketiak. Itu merupakan kulit-kulit yang dia memiliki respon sensitif. Jadi bisa diaplikasikan di situ. Makanya setiap kali biasanya nih kalau ada SPG menawarkan kosmetik, dipakaikannya di tangan dulu, jangan langsung di wajah. Karena bagian wajah itu ada bagian-bagian yang dia sensitif, nanti akan menyebabkan respon yang negatif kalau kita menggunakan kosmetik yang belum pernah kita ketahui atau kita pakai. Kemudian berdasarkan dari lokasi pemakaiannya. Nah, hati-hati untuk menggunakan kosmetik pada bagian yang sensitif, yaitu di area mata, di T, garis T itu, ya. Bagian alis, bagian bawah mata. Maka kalau mau menggunakan kosmetika dekoratif, ini hati-hati ya. Kalau mau menggunakan kosmetika dekoratif, misalnya blush, eyeshadow, eyeliner, ya, itu harap hati-hati karena kalau kosmetika tersebut memiliki respon iritatif, kasihan nanti di bagian matanya, ya. Maka penggunaan eyeshadow di awal silakan nanti dicobakan dulu di bagian tangan, dilihat responnya. Kemudian terutama ini ya, yang di eyeliner ya. Itu ada beberapa yang tidak cocok dengan eyeliner, menyebabkan jadi pedih, jadi gatal. Nah, itu harap hati-hati. Kemudian pH kosmetik. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Maka di awal pernah saya sampaikan itu kalau mau membuat sediaan kosmetika, silahkan dicek salah satunya adalah karakteristik fisiknya yaitu pH. Karena pH ini sangat mempengaruhi. Kalau terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara pH kosmetik dengan pH kulit, yang timbul adalah respon negatif seperti iritasi dan alergi. Ya, seperti kita tahu ya bahwa kulit itu memiliki pH antara 4,5 sampai 6,5. Itu kalau di bagian wajah. Atau ada beberapa literatur yang menyebutkan di SNI 4,5 sampai 8. Nah, biasanya kalau di wajah itu kita pakaikan 4,5 sampai 6,5. Mengapa kalau pH-nya tidak 4,5 sampai 6,5, ini yang akan menyebabkan respon iritatif. Kalau pH kosmetika tersebut sangat rendah di bawah 4,5, itu yang akan menyebabkan terjadinya iritasi, muncul bercak-bercak merah, kemudian bisa jadi udema. Nah, itu harap hati-hati. Maka sekali lagi pH kosmetik itu sangat mempengaruhi. Kemudian hati-hati untuk kosmetika yang mengandung gas, ya, misalnya aerosol, deodoran, spray. Nah, itu biasanya konsentrasi bahan aktifnya kalau dengan gasnya sudah hilang ya, itu biasanya dia akan lebih tinggi karena gasnya sudah menguap, tersisa di dalamnya itu bahan-bahan aktifnya saja. Harap hati-hati. Nah, ini beberapa daftar kosmetik yang bisa menimbulkan respon iritatif pada kulit. Tadi sudah dibahas ya. Pemutih kulit yang mengandung merkuri, di situ ada amonia merkuri. Nah, konsentrasinya itu di dalam krim bisa dipakai 1-5 itu dulu ya. Tapi sekarang sudah tidak diizinkan lagi untuk kosmetika yang dia mengandung merkuri. Tadi sudah saya jelaskan salah satunya adalah krim mutiara. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit ya. Kok pakainya di topikal, mengapa efeknya bisa sampai ke ginjal, bisa sampai ke saraf? Nah, respon iritatif yang paling ringan dari merkuri itu adanya iritatif ya. Kulitnya kemerahan itu kalau dipakai di awal muncul, nah itu sudah ketahuan kalau dia memiliki respon iritatif. Tetapi kalau akumulasinya, maksudnya munculnya nanti setelah akumulasi, nah itu yang berbahaya malah. Kalau sudah ketahuan di awal menyebabkan iritasi kan bisa kita hentikan atau bisa kita tunda, tidak digunakan.
Kemudian reaksi alergi. Biasanya akibat penggunaan merkuri ya Anda tahu sendiri Hg ya. Di situ nanti Hg saja kalau kena baju itu warnanya coklat, noda-noda coklat. Nah, kalau menggunakan merkuri kemudian muncul respon alergi, kulit kita akan berwarna lebih gelap. Biasanya dia seperti spot warna coklat yang lama-kelamaan akan berubah menjadi hitam. Nah, pernah dulu ada beberapa konsumen yang menggunakan krim itu karena dia tertarik ya bisa memberikan atau mencerahkan dalam waktu 1 minggu. Nah, setelah dihentikan, apa yang terjadi? Muncullah bercak-bercak atau spot-spot yang dia warnanya coklat ya. Kayak kulit yang kena sinar matahari itu dia ada spot-spotnya coklat dan itu spotnya itu lebar ya, bulat-bulat lebar warnanya coklat. Nah, itu bisa jadi karena penggunaan krim yang diindikasikan untuk pemutih dan mengandung merkuri. Nah, sekarang kita bahas merkuri itu sebenarnya yang seperti apa sih? Nah, sebenarnya kalau merkuri itu dari bentuknya ya, dia merupakan eh, bentuknya cair yang warnanya itu mengkilap ya, eh, perak. Kalau Anda lihat itu sama seperti eh, yang di dalam termometer itu air raksa. Nah, warnanya itu hampir seperti itu. Dan dia eh, merupakan satu cairan yang sangat volatil, mudah menguap. Nah, ada 3 merkuri yang dikenal yaitu merkuri anorganik, kemudian nanti ada merkuri organik, dan juga nanti ada merkuri elemental. Nah, kita bahas yang pertama, merkuri anorganik. Merkuri anorganik itu yang seperti apa? Merkuri anorganik merupakan merkuri asli, original, atau merkuri elemental tadi ya, yang dia direaksikan dengan beberapa senyawa seperti klor, sulfur, dan oksigen. Kalau tadi merkuri elemental dia berupa cairan, merkuri anorganik ini karena sudah direaksikan dengan sulfur, klorin, dan oksigen, maka dia nanti bentuknya pudar serbuk dan warnanya putih. Maka merkuri anorganik ini seringkali disebut sebagai garam merkuri atau merkuri nitrat. Nah, karakteristik dari merkuri anorganik ini dia kurang larut di dalam lemak. Ya. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya akumulasi di ginjal. Karena apa? Dia tidak bisa melarut dalam lemak. Kemudian nanti kalau pemakaian secara rutin terus-menerus akan bisa terserap masuk ke dalam saluran sistemik yang nantinya bisa terakumulasi di ginjal. Kok terakumulasinya paling banyak di ginjal? Mengapa? Karena di dalam merkuri anorganik ini dia itu sangat soulmate dengan satu senyawa yang disebut metalothionin yang berada di dalam renal atau ginjal. Nah, karena memiliki soulmate ya, memiliki ikatan yang kuat dengan metalothionin, maka kalau penggunaan merkurinya rutin terjadi akumulasi ginjalnya yang rusak. Nah, ini konsepnya. Mengapa kok merkuri anorganik itu bisa menyebabkan gagal ginjal? Kan pakainya di wajah, di muka, di kulit, bukan di ginjal. Nah, ini konsepnya seperti ini. Karena kalau terjadi akumulasi, dia memiliki soulmate ya, ikatan afinitas yang tinggi dengan metalothionin yang berada di ginjal, maka secara terus-menerus dia akan dipaparkan di dalam tubuh yang akan menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Nah, ini mekanismenya. Mekanismenya seperti apa? Dia bisa menembus barier otak plasenta. Nah, ini.
ada beberapa kasus yang pernah terjadi, ibu-ibu yang menggunakan pemutih terjadi efek pada bayinya, terjadi toksisitas sehingga menyebabkan bayinya terjadi teratogen di sini. Kok bisa? Nah, bisanya karena merkuri ini dia bisa menembus bagian darah dan otak, bisa masuk plasenta. Maka ibu yang menggunakan krim pemutih yang mengandung merkuri itu bisa masuk dalam sistemik, bisa masuk ke dalam plasenta, bisa menyebabkan terjadinya efek teratogen di mana krim tersebut bisa menembus barier darah dan otak dari janin. Nah, bisa menyebabkan gangguan saraf juga. Makanya pernah terjadi teratogen terhadap krim pemutih yang diduga dia mengandung merkuri. Ternyata setelah dilahirkan bayinya ada gangguan sarafnya, ada gangguan terhadap fisiknya. Nah, itu karena si merkuri ini dia bisa menembus barier plasenta, darah maupun otak. Nah, kalau metil merkuri di sini dia memiliki afinitas yang kuat terhadap sulfur hidril yang nantinya bisa merusak sistem enzim ada di tubuh. Nah, ini bedanya antara merkuri organik dengan merkuri anorganik. Kalau yang anorganik dia kurang larut di dalam lemak, yang merkuri organik dia mudah larut di dalam lemak. Kalau mudah larut di dalam lemak sehingga dia mudah masuk ke dalam saluran sistemik yang nantinya bisa terserap ya, terabsorpsi, bisa masuk ke dalam plasenta yang nanti akan bisa menyebabkan kerusakan pada organ, gagal ginjal, kemudian dia bisa menyebabkan gangguan pada atau efek teratogen pada janin. Nah, kemudian ada krim yang dia bersifat mencerahkan, yaitu hidrokinon, dan hidrokinon periode kemarin-kemarin itu digunakan untuk memutihkan atau mencerahkan kulit yang dia mengalami hiperpigmentasi. Sebagai contoh, hidrokinon sampai saat ini masih ada, tetapi harus menggunakan resep dokter dan dipantau oleh dokter. Sebagai contoh misalnya, ada seseorang yang kecelakaan, biasanya dari luka itu dia menyebabkan warna kulitnya menjadi lebih gelap atau hiperpigmentasi. Ya, bekas lukanya itu biasanya cenderung lebih gelap. Nah, oleh dokter supaya kulitnya sama seperti kulit awalnya, maka bisa diberikan produk untuk pencerahnya, yaitu hidrokinon. Cuman harap hati-hati ya, penggunaan hidrokinon itu tidak boleh terlalu lama. Ya, makanya perlu dipantau oleh dokter. Karena hidrokinon ini bisa terabsorpsi masuk ke dalam kulit dan masuk ke dalam darah di mana dia memiliki afinitas atau binding dengan protein yang dia bersifat irreversible, nggak bisa balik. Jadi terikat di proteinnya. Makanya harap hati-hati. Yang kedua, hidrokinon ini bisa dikeluarkan atau diekskresi dalam waktu 72 jam. Bisa dibayangkan ya, 3 hari baru terekskresi. Ya, sehari 24 jam, ini 72 jam baru bisa terekskresi. Makanya penggunaannya tidak boleh dalam jangka waktu lama. Nah, ini hidrokinon yang biasanya digunakan di krim itu konsentrasinya 2%, ya, meskipun ada yang sampai 10%. Nah, ini efek-efek yang ditimbulkan oleh hidrokinon pada anatomi tubuh. Di mana kalau di dalam diserap masuk dalam saluran sistemik, nanti kalau di liver itu bisa menyebabkan terjadinya konjugasi, terjadinya metabolisasi. Nah, kalau di tulang terjadi metabolisasi benzokuinon pada proses oksidasi dan konjugasi. Nah, kemudian di jantung terjadi proses konjugasi dan konjugasi pada glutation.
Kemudian mekanisme hipopigmentasi pada hidrokinon, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa hidrokinon itu memiliki kemampuan untuk mencerahkan, ya, mencerahkan kulit dari hiperpigmentasi. Hiper itu terlalu banyak, ya, pigmennya terlalu banyak, makanya kulitnya menjadi gelap. Kalau hiperpigmentasi itu kulitnya gelap. Kalau hipopigmentasi itu berarti dia ada pelunturan warna kulit atau pencerahan warna kulit. Nah, hidrokinon itu dia memiliki kemampuan untuk sebagai pencerah kulit atau hipopigmentasi dengan proses seperti apa? Yang pertama, dia akan merusak organel membran. Nah, kalau organel membrannya dirusak, kemudian terjadi perusakan melanosit. Ingat ya, pertemuan yang beberapa waktu lalu di struktur kulit. Melanosit ini dia berperan pada pewarnaan pada kulit. Akibat melanosit dirusak, maka melanosomnya menjadi kurang. Maka kulitnya menjadi berwarna lebih cerah. Ya, sekali lagi peran pewarnaan pada kulit itu adalah melanosit. Kalau warna melaninnya lebih banyak, secara otomatis kulitnya menjadi gelap. Ya. Kemudian respon-respon yang dihasilkan akibat penggunaan kosmetika hidrokinon dalam jangka waktu panjang itu okronosis. Tapi okronosis itu tadi yang bercak-bercak warnanya hitam. Tapi untuk respon yang paling ringan atau paling singkat itu terjadinya iritasi, gatal, udem, ya, biasanya terjadi panas, gatal, dan iritasi, warna bercak-bercak merah di kulit. Tapi untuk yang penggunaan jangka panjang itu bisa muncul okronosis. Okronosis itu apa? Adanya bercak-bercak tadi yang saya sampaikan di merkuri, bercak-bercak warna gelap, hitam, bisa coklat ya. Kalau biasanya kulitnya putih itu bercaknya coklat dulu, baru nanti dia akan membentuk flek-flek hitam. Ini namanya okronosis. Yang paling jangka panjang yang paling sering muncul adalah adanya tumor atau kanker kulit karena di sini hidrokinon maupun merkuri itu dia bisa merusak kromosom. Nah, kalau kebutaan ini ada beberapa tapi persentasenya tidak banyak. Biasanya yang muncul pertama adalah okronosis, pemunculan penggunaan krim hidrokinon dalam jangka waktu panjang. Kemudian untuk preparat yang digunakan pada wajah, misalnya pembersih, pelembab, blush on, compact, ini biasanya terjadi hiperpigmentasi, ya. Hiperpigmentasi terjadi warna yang lebih gelap dan menyebabkan jerawat di wajah. Kemudian cat rambut. Nah, cat rambut ini bisa menyebabkan terjadinya dermatitis. Nah, ini harap hati-hati yang sering pakai cat rambut ya, gonta-ganti warna rambut. Nah, itu ada satu zat yang dia bisa menyebabkan efek dermatitis yaitu parafenildiamin. Nah, hati-hati kalau misalnya yang sering menggunakan cat rambut yang diminta untuk cat rambutnya sampai permanen, warnanya nggak berubah. Nah, itu harap hati-hati karena ada beberapa bahan tambahan yang ditambahkan di situ yang bisa menyebabkan iritatif, bersisik, kulitnya menjadi rusak, kulit kepalanya menjadi seperti berjamur. Nah, itu efek dari penggunaan cat rambut. Kemudian untuk yang deodoran sama perspiran, ini ada kandungan aluminium ya, Al, dan juga biasanya diberikan antiseptik. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa untuk yang dalam bentuk spray harap hati-hati karena setelah uapnya hilang konsentrasinya tinggi. Nah, konsentrasi yang tinggi ini kalau dipakai di kulit bisa menyebabkan respon iritatif atau uap dari perspiran yang diaplikasikan di kulit. Nah, ini biasanya ya yang paling sering terjadi pakai spray baik yang deodoran atau
perspiran kena kulit itu tuh jadi perih ya, gatel. Nah, itu harap hati-hati. Kemudian untuk lipstik. Nah, lipstik ini ada beberapa lipstik yang bisa menyebabkan terjadinya hiperpigmentasi. Kok setelah pakai lipstik itu warna bibir saya menjadi hitam ya, gelap ya. Nah, itu ada beberapa bahan yang bisa menyebabkan hiperpigmentasi. Parahnya lagi bisa menyebabkan halitis ya. Ada gatal-gatal atau dermatitis pada bibir. Maka kalau mau menggunakan kosmetik yang baru, silakan bisa dipakaikan di bagian tangan terlebih dahulu. Kemudian untuk parfum, parfum itu ada beberapa yang begitu disemprotkan di area-area misalnya ketiak itu menyebabkan panas dan gatal. Nah, itu salah satu efek dari penggunaan parfum atau bisa juga menyebabkan hiperpigmentasi. Setelah menggunakan parfum, kulit ketiaknya menjadi lebih gelap atau di bagian lengannya menjadi lebih gelap. Nah, itu akibat dari penggunaan parfum. Nah, sebenarnya konsepnya kok kulit itu bisa menjadi gelap itu seperti apa sih? Nah, ini tanpa penggunaan bahan kosmetika ya. Jadi kulit itu bisa terbentuk warna lebih gelap dibandingkan kulit asalnya karena di situ ada kandungan melanosit yang dia merupakan pembentuk warna kulit. Ya, tadi sudah disampaikan adanya melanosit. Nah, kalau hipopigmentasi berarti kulitnya lebih cerah, di situ ada gangguan melanosit yang dia tidak mampu memproduksi melanin sehingga kulitnya menjadi bercak-bercak berwarna putih. Misalnya kayak kulit albino itu sel melanositnya kurang bekerja sempurna, tidak bisa memproduksi melanin. Sedangkan kalau hiperpigmentasi, ini sel melanositnya dia overproduksi melanin. Maka warnanya menjadi tidak cerah ya atau lebih gelap. Bisa kalau kita ya coklat, kalau kena hematom itu biru. Ada kulit yang dia eh, merah gitu ya atau hitam. Nah, ada bedanya ya antara hipo dengan hiper. Semuanya keduanya dipengaruhi oleh sel melanosit untuk memproduksi melanin. Hanya bedanya kalau hipo kemampuannya dia rendah, sel melanosit kemampuan untuk memproduksi melaninnya kecil, sedangkan yang hiperpigmentasi kemampuannya dia lebih tinggi. Oke, kemudian efek samping kosmetika. Nah, pada kulit ya, ini biasanya terjadi proses absorpsi, di mana tempat-tempat absorpsi pada kulit bisa di antara sel epidermis, kemarin ya sudah dibahas di pertemuan kedua, ada transepidermal, transependigal, nah ini rangkaiannya di sini, bisa lewat sel epidermis kulit, kalau folikel rambut atau sel kelenjar keringat kemarin masuknya adalah transapendigal. Kemudian dipengaruhi oleh kekuatan absorpsi. Berapa banyak yang diabsorpsi. Nah, itu tergantung dari frekuensi atau intensitas pemakaiannya. Kemudian konsentrasi bahannya yang digunakan besar atau tidak. Kemudian adanya tambahan bahan pada kosmetika. Maksudnya bagaimana? Ada beberapa kosmetika yang supaya meningkatkan proses absorpsi di dalam tubuh ya supaya dia meningkat terjadi penyerapan ya atau difusi dalam kulit itu butuh bahan-bahan seperti kemarin sudah dijelaskan ya eh, enhancer. Nah, enhancer ini bahan yang digunakan untuk meningkatkan absorpsi di dalam kulit atau difusi kulit. Kemudian tempat pemakaian. Nah, sekali lagi harap hati-hati untuk pemakaian di area T, bagian mata, bawah mata. Nah, itu merupakan tempat yang sensitif. Kemudian umur dan kondisi kulit. Nah, usia kalau yang sudah pramanula sampai manula, penggunaan kosmetika juga harus hati-hati karena
struktur kulitnya sudah mulai berubah, elastisitasnya sudah mulai menurun, kemudian pH-nya juga mulai berubah. Nah, ini harap hati-hati, jangan sampai eh, usia yang manula menggunakan kosmetikanya pakai kosmetika yang remaja atau mungkin dewasa. Kemudian lingkungan, pengaruh dari suhu, sinar UV. Nah, apalagi untuk kosmetika yang dia memiliki sifat photosensitizer tadi. Kemudian pH kosmetik yang perlu diperhatikan. Sekali lagi, pH kosmetik diharapkan dari 4,5 sampai 6,5. Nah, untuk efek samping pada kulit yang sering muncul menimbulkan dermatitis, alergi, dan iritatif itu adalah parafenildiamin. Tadi sudah dibahas di cat rambut ya. Ada satu senyawa yang dia bisa menyebabkan terjadinya respon iritatif pada kulit, pada bagian kepala, kulitnya menjadi bersisik, ada eksudat. Itu salah satunya akibat penggunaan PPDA parafenildiamin yang ada di dalam cat rambut. Kemudian yang paling sering, ini paling sering sekali, SLS ya, atau natrium lauryl sulfat. Nama kerennya SLS. Ini banyak sekali terdapat di sabun pada beberapa kulit yang tidak yang dia tidak bisa responsif. SLS ini bisa menyebabkan terjadinya gatal, iritasi. Kok pakai sabun mandi itu jadi gatal ya? Nah, itu karena bisa jadi ada komponen SLS atau hexaklorofen, yang paling sering itu SLS yang digunakan. Itu bisa menyebabkan respon iritatif. Kemudian hidrokinon tadi sudah banyak dibahas ya, bisa menyebabkan alergi dan iritatif. Untuk kosmetika yang dia bisa menyebabkan akne, ini yang paling sering adalah lanolin. Lanolin kalau digunakan pada masker, itu nanti kalau pembersihannya tidak maksimal, tidak dibersihkan dengan maksimal, lanolin tersebut bisa mengisi pori-pori kulit menyebabkan akne. Nah, ini mengapa bisa terjadi? Lanolin itu kan dia bersifat oily ya, karena adepts cum aqua. Adepsnya lebih tinggi dibandingkan aqua. Nah, itu dia konsistensinya apa ya, lembek tapi dia padat gitu ya, bisa menutup pori-pori sehingga memunculkan akne. Kemudian minyak mineral petrolatum. Ini kadang digunakan pada minyak rambut dan maskara. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya akne karena minyak-minyak mineral juga sama ya, konsistensinya dia cair, sukar larut di dalam air, bisa menyebabkan terjadinya jerawat. Kemudian asam oleat yang digunakan pada moisturizer kalau mau mencukur jenggot ya atau bulu-bulu di wajah itu kan diberikan satu krim. Nah, itu ada kandungannya asam oleat. Ini bisa menyebabkan terjadinya akne. Kemudian alkohol laurat pada formulasi pelembab ini juga sama. Konsepnya sama seperti yang di asam oleat tadi. Kemudian ada beberapa kosmetik yang dia mengandung pigmen yang bisa menyebabkan dermatitis. Salah satu contohnya di sini adalah ter batubara atau kalau di pewarna namanya brilliant like red. Nah, ini bisa menyebabkan respon dermatitis. Kemudian fotosensitivitas. Nah, untuk bahan yang bisa menyebabkan fotosensitivitas antara lain PPDA, parapenildiamin tadi, kemudian PABA, kemudian mercapto dikarboksimid pada sampo anti ketombe ya. Kemudian sinamat ini pada tabir surya, ini juga menyebabkan fotosensitivitas. Kemudian pada parfum ada beberapa pewangi bisa bisa menyebabkan fotosensitivitas. Misalnya cedarwood, kemudian minyak bergamot, minyak jeruk ya, oleum citro. Nah, itu bisa menyebabkan fotosensitivitas.
Kemudian reaksi lain tetapi agak jarang, misalnya purpura akibat penggunaan parapenildiamin tadi atau isopropil penil penilpropildiamin. Nah, ini yang paling sering pada bagian sediaan rambut dan kuku ya, perawatan rambut dan juga untuk perawatan kuku. Ada beberapa produk-produk yang bisa menyebabkan kerontokan rambut. Salah satunya tadi ada cat rambut, itu bisa. Kemudian pengeriting rambut itu yang dia ada kandungannya tioglikolat, itu bisa menyebabkan rambut rontok. Kemudian kerusakan kuku, ya ada formaldehid pada kitek, itu bisa merusak kuku. Kemudian ada kandungan NaOH dan KOH yang konsentrasinya tinggi pada sediaan ketek, itu bisa menyebabkan pelepasan kutikula kuku. Nah, untuk yang perubahan warna rambut, kok setelah menggunakan cat rambut itu dulunya rambut saya warnanya hitam, kok sekarang dia warnanya menjadi abu-abu atau kelabu atau semi coklat. Nah, itu ada satu zat yang bisa juga dia menyebabkan terjadinya perubahan warna rambut seperti itu. Ya, selain tadi ya ada respon iritatif, ada eksudasi dan lain sebagainya. Nah, untuk yang efek samping pada mata, biasanya beberapa produk kosmetik yang digunakan di mata seperti tadi ya, eyeliner, kemudian eyeshadow. Nah, itu bisa menyebabkan respon iritatif ya. Bisa juga nanti menyebabkan infeksi kalau dia bisa masuk ke mata. Untuk penggunaan yang dia berupa spray aerosol, biasanya dia akan menyebabkan efek sampingnya di pernafasan, bisa sesak nafas gitu. Nah, ini beberapa produk-produk yang di sini bisa di Permenkesnya ada ini, dicek ya untuk penggunaannya, konsentrasinya, kemudian kategorinya apa saja seperti hidrokarbon, kemudian ada DMSO dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi perawatan kulit, kita kalau mau menggunakan face care ya, perawatan kulit, skincare, itu harus sesuai dengan urutannya. Ya, misalnya nih, kalau kita mau menggunakan perawatan kulit harus dimulai dari apa dulu? Pembersihnya, cleansingnya, misalnya kemudian ada pelembabnya, ada penipisnya, ada pelindungnya. Nah, ini harus beda-beda ya. Tujuannya mau seperti apa? Kalau hanya sekedar membersihkan kulit dari dekoratif kosmetik, ya kita bisa pakai pembersih saja. Gitu. Kemudian kondisi kulitnya perlu diperhatikan. Apakah itu kulit dewasa, kulit anak-anak, usia lanjut, itu dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu jenis kulitnya, ya. Ada kulit yang normal. Kulit yang normal penggunaan kosmetikanya relatif lebih mudah karena biasanya dengan menggunakan kosmetika apapun dia tidak ada masalah, tidak ada respon iritatif atau sensitivitas seperti itu. Kemudian untuk yang kulit berminyak, nah ini yang hati-hati ya, kulit berminyak, kulit berjerawat. Ini kalau kelenjar minyaknya tertutupi oleh produk kosmetika kita, itu yang akan menyebabkan akne tadi. Jadi kulit berminyak dengan kulit yang akne ya, kecenderungan dia memiliki kemampuan untuk berjerawat itu harap hati-hati. Ya, kalau kulit yang kering itu dia pakai kosmetika yang justru untuk bisa menimbulkan hidrasi menggunakan kosmetika yang dia memiliki kelembapan tinggi. Seperti itu. Kemudian, nah,
Ini beberapa solusi yang bisa disampaikan terkait dengan penggunaan kosmetika. Kalau Anda mau, misalnya nih, beberapa yang mau melakukan pengabdian kepada masyarakat tentang kosmetika, bisa dalam bentuk leaflet, bisa dalam bentuk video. Nah, itu Anda sampaikan dulu tentang informasi kosmetika yang benar itu seperti apa. Apa tahapannya? Ya, Anda sudah mengikuti kegiatan webinar ya yang tentang kosmetik. Nah, itu bisa disampaikan cara-cara atau langkah-langkah untuk menginformasikan penggunaan kosmetika yang benar itu seperti apa. Kemudian yang kedua, mencari sekali lagi ya, budayakan membaca. Jadi kalau mau pakai kosmetik, baca dulu komposisinya apa, penggunaannya apa, bagaimana, penyimpanannya seperti apa. Nah, itu harus dibudayakan untuk membaca. Kemudian mencari kosmetika yang dia relatif aman. Cari, setelah membaca nanti kan bisa lihat ya, oh ini kalau ada parafinnya, kulit saya itu sensitif, oh jangan. Oh ini ada oleum lime-nya, oh kulit saya responnya sensitif, berarti jangan digunakan. Oh ini dia mengandung lanolin, kulit saya berjerawat, wah nanti jadi memperparah jerawat saya, nah seperti itu. Nah itu bisa Anda lakukan edukasi itu. Kemudian baru kalau misalnya rilis dari formulanya, dari kulitnya sudah memenuhi, oh berarti kulit saya bisa pakai kosmetika ini. Tapi jangan langsung dipakai di wajah. Lakukan pemakaian kulit pada bagian yang dia tidak menimbulkan respon iritatif. Nah, kemudian terkait dengan sinar UV, minggu depan kemarin sudah disampaikan ya terkait dengan sinar UV untuk protecting dan lain sebagainya kosmetikanya. Nah, ini saya sedikit sampaikan bagaimana efek dari sinar matahari itu terhadap kulit ya. Yang kita tahu ada UVA, UVB dan UVC di mana ketiganya ini dia memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Untuk yang UVA ya, ini biasanya dia lebih aman. Dia bisa digunakan untuk meningkatkan perubahan provitamin D menjadi vitamin D. Makanya kalau mau berjemur itu di waktu yang lebih awal, antara jam 7 sampai jam 9 atau jam 10 pagi. Sedangkan UVB, nah ini UVB ini yang bisa menyebabkan terjadinya respon atau gangguan pada kulit. Karena UVB ini munculnya setelah jam 10 sampai sore. Makanya kalau sering beraktivitas pada jam-jam rawan seperti ini, masuk-masuk ke rumah kulitnya menjadi lebih gelap. Itu yang terjadi sunburn. Bisa jadi warnanya lebih gelap lagi, terjadi tanning. Sebenarnya UVB ini dia bisa menstimulasi, kemarin sudah dijelaskan juga ya, stimulasi pembentukan melanin. Nah, tetapi kalau stimulasinya terlalu over, melaninnya terlalu banyak, kulit kita menjadi lebih gelap. Itu konsepnya. Kemudian untuk UVC itu tidak masuk ya atau tidak terpapar sampai kepada masuk ke bumi. Nah, ini beberapa respon akibat penggunaan akibat paparan sinar UV, ada UVA dan UVB, biasanya akan muncul warna kemerahan seperti ini ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan terjadinya iritasi, respon iritatif dan juga respon alergi. Nah, kemudian juga bisa muncul bintik-bintik warna hitam pada kulit. Nah, ini efeknya dari sinar UV sebenarnya dia bagus, tetapi sekali lagi kalau dia over itu bisa menyebabkan terjadinya
inflamasi, kanker kulit, dan ini perubahan vitamin D. Jadi provitamin D-nya diubah menjadi vitamin D, tetapi karena paparan sinar matahari yang berlebih bisa mengubah steroid. Kemudian bisa menyebabkan perubahan kulit menjadi lebih gelap atau tanning. Baik, itu untuk materi yang bisa saya sampaikan saat ini. Minggu depan kita akan lanjutkan terkait dengan eh, materi formulasinya dari beberapa krim. Jangan lupa untuk isi presensi yang sudah diunggah di Classroom. Silahkan cermati dulu, pahami dulu materinya. Urusan nanti presensi itu nanti akan muncul sendiri ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.